Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek rekayasa perangkat lunak dari kelompok kami, yaitu membahas perancangan sistem informasi barbershop cut and style. Oke, di sini saya mendapatkan bagian untuk membedah alur struktur data, bagian UML, use case, diagram. Oke, di sini ada user admin. Di dalam use case diagram ada 4 user, yaitu admin, kasir, capster, sama pelanggan. Oke, admin. Di modul admin ini dia nanti akan mengelola data layanan, lalu bisa melihat laporan sistem, lalu dia akan bisa mengelola data capster. Nah, di sini ada kasir. Kasir ini bisa menginputkan data pelanggan, terus membuat reservasi layanannya. Lalu dia bisa mengelola transaksi pembayaran, lalu kelola antrean. Capster di sini dia bisa melihat kondisi kursi, lihat daftar pelanggan yang dilayani, perbarui status pelayanan, serta dia bisa lihat informasi komisi, hitung komisi otomatis, lihat riwayat komisinya juga. Oke, tadi admin juga bisa mengelola inventaris produk. Oke, jadi kelola inventaris produk include mengisi catat pemakaian produk, lalu extend itu menambahkan notifikasi restock. Oke, di sini ada pelanggan. Pelanggan bisa melakukan reservasi, terus mendapatkan nomor antreannya. Oke, di sini ada activity diagram, yaitu di bagian sebelah kiri pelanggan start mulai. Di sini pelanggan datang dan memilih jenis layanan. Terus dia pergi ke kasir, menginputkan data pelanggan dan layanan dipilih, lalu masuk ke sistem. Hitung durasi layanan secara otomatis. Jika ada kursi kosong tersedia, jika tidak ada, maka tetapkan status menunggu antrean sampai mengenerate nomor antrean otomatis. Tetapi jika iya, maka tetapkan status sedang dilayani, mengenerate nomor antrean otomatis, lalu mensimpan data reservasi dan antrean ke database. Lalu masuk ke bagian kasir, yaitu menginformasikan nomor antrean ke pelanggan, lalu kembali ke pelanggan menerima nomor antrean, lalu end, selesai. Oke, di sini ada activity diagram, yaitu perhitungan komisi capster. Di capster start menyelesaikan pelayanan pelanggan, lalu memperbarui status pelayanan selesai, masuk ke sistem. Dia menyatat data pelanggan yang telah dilayani, terus ngitung komisi secara otomatis, simpan riwayat komisi ke database, akhir periode bulanan. Jika tidak, maka dia akan balik ke sini. Jika iya, maka rekap komisi seluruh capster bulanan, menerima dan meninjau laporan komisi, dan selesai. Jadi di sini ada activity diagram pengelolaan inventaris dan notifikasi restock. Di sini capster memulai menggunakan produk saat melayani pelanggan. Masuk ke sistem, catat pemakaian produk otomatis, lalu update sisa stok produk.
Jika stok di bawah batas minimum tidak, maka stok masih aman lalu selesai. N. Jika iya, kirim notifikasi restock ke admin. Menerima notifikasi restock produk, melakukan restock dan update stok produk, lalu N. Selesai. Di sini ada kelas diagram sistem informasi barbershop cut and style. Di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel pelanggan, reservasi, layanan, kasir, transaksi, kursi, capster, komisi, pemakaian produk, terus admin. Oke. Di pelanggan, di sini ada beberapa nama file, yaitu ID pelanggan, tipenya INT yaitu integer. Terus ada file nama string, nomor HP string. Terus ada buat reservasi tambahan, yaitu pilih layanan, yang dimana dia akan connect ke tabel reservasi, yaitu for engine key-nya ID reservasi INT ini. ID pelanggan INT juga akan terkonek di sini, dan ID layanan juga akan terkonek di sini dengan sama-sama tipe data integer. Nomor antrean tipe integer. Lalu di sini buat antrean sama update statusnya akan connect di sebuah layanan untuk antreannya. Nah, ID layanan itu tipenya integer, nama layanan tipenya string, durasi integer, harga double. Get durasi pasti akan mengambil dari reservasi, tabel reservasi ini. Lalu dia reservasi akan terkonek ke tabel transaksi, yaitu tabel transaksi yang mempunyai file ID transaksi tipenya integer, ID reservasi tipenya integer, total bayar double. Lalu dia bisa memproses pembayaran, terus ngecetak struk. Nah, di kasir, tabel kasir ini dia punya ID kasir integer, nama string, username string, input data pelanggan masuk ke sini. Input data pelanggan mengelola dari reservasi ini, lalu menginput ke transaksi ini, mengelola dari reservasi ini, dari tabel transaksi. Oke. Lalu kita akan melihat sebuah tabel pemakaian produk. Di sini ada ID pemakaian, terus ada ID produk, yaitu for engine key-nya yang dari produk ini. Jumlah pakai integer, terus dia akan mencatat pemakaian. Terus di tabel produk, ID produk integer, nama produk string, stock minimum integer, cek stok, update stok. Terus notifikasi restock akan dikirim di tabel admin, ID underscore admin integer, username string, kelola data layanan, melihat laporan. Di sini di komisi bisa dilihat ada, di tabel komisi bisa dilihat ada file, yaitu ID komisi integer, ID capster integer, jumlah komisi double, hitung otomatis. Di tabel capster, ID capster integer, nama string, target bulanan double, update status pelayanan, lihat komisi. Lalu dia terkonek kedua tabel, yaitu reservasi dan kursi. Untuk status pelayanan
dia terkonek di reservasi. Lihat komisi di kursi, ID kursi integer, status string, update status. Begitu caranya. Oke, di sini sequence diagram proses reservasi pelanggan. Di sequence diagram ini menggambarkan alur komunikasi antar aktor dan sistem selama proses reservasi berlangsung. Jadi di diagram ini dibaca dari atas ke bawah karena menunjukkan urutan kejadian berdasarkan waktu. Pada diagram terdapat 4 objek utama, yaitu pelanggan, kasir, sistem atau aplikasi, dan database. Oke, langkah pertama, pelanggan datang ke barbershop dan meminta layanan kepada kasir. Hal ini ditunjukkan pada proses nomor 1. Selanjutnya, pada langkah kedua atau nomor 2, kasir memasukkan data pelanggan ke dalam sistem melalui proses input data pelanggan. Kemudian pada langkah ketiga, sistem mengirimkan data tersebut ke database untuk disimpan melalui proses simpan data pelanggan. Setelah data berhasil disimpan, database mengirimkan balasan atau konfirmasi kepada sistem bahwa data pelanggan telah tersimpan dengan baik. Ini ditunjukkan oleh garis putus-putus pada langkah keempat. Selanjutnya, pada langkah kelima, kasir memilih jenis layanan yang diinginkan pelanggan, misalnya potong rambut atau layanan lainnya. Setelah jenis layanan dipilih, sistem secara otomatis menghitung estimasi durasi layanan. Proses ini dilakukan secara internal oleh sistem, ditampilkan dengan panah yang dikembalikan ke sistem sendiri pada langkah ke-6. Jadi berikutnya pada langkah ke-7, sistem mengecek ketersediaan kursi kepada database. Setelah dilakukan pengecekan, database memberikan informasi mengenai status kursi pada langkah ke-8. Apabila kursi tersedia, maka pada langkah ke-9 sistem secara otomatis membuat nomor antrean pelanggan. Selanjutnya, pada langkah ke-10, data reservasi disimpan ke dalam database. Setelah penyimpanan berhasil dilakukan, database kembali mengirimkan konfirmasi kepada sistem pada langkah 11. Kemudian pada langkah ke-12, sistem menampilkan nomor antrian kepada kasir. Terakhir, pada langkah ke-13, kasir menyampaikan nomor antrian tersebut kepada pelanggan sehingga proses reservasi selesai. Dari proses reservasi hingga selesai. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.